Di pembukaan film, kita diperlihatkan kota Aachen yang ada di Jerman. Di situ pemeran utama yang bernama Rudy sedang menunggu pastor pendamping yang bernama Pastor Gilbert. Setelah mereka berjumpa, Pastor Gilbert mengajak Rudy mencari kontrakan buat si Rudy. Saat sampai di kontrakan pertama, Rudy ditolak karena tuh mama kagak tahu negara asal Rudy. Maksudnya Indonesia. Kampret banget nih mama kagak tahu Indonesia. Selanjutnya sampailah mereka di kontrakan kedua, rumah pasangan Jerman Belanda. Awalnya si nyonya ngomong kagak bisa nampung mahasiswa dari luar. Rupanya saat nengok ke dalam, suami si nyonya lagi benerin mesin pemanas ruangan yang rusak. Si Rudy langsung berinisiatif ngebantu suami si nyonya ngebenerin tuh mesin pemanas. Si Tuan sempat ngebacot, takutnya tuh mesin malah tambah rusak. Rupanya jadi bener tuh mesin gara-gara si Rudy. Nah, karena kejadian tersebut, si Rudy diterima ngontrak di rumah si nyonya sama si Tuan. Pastor Gilbert sempat menyarankan Rudy mencari kontrakan yang lain. Karena menurutnya kontrakan itu fasilitasnya kurang lengkap. Contohnya saja kalau mandi harus di permandian umum, tapi tetap diambil sama si Rudy. Setelah itu Rudy langsung mengeluarkan barang-barangnya. Saat dia melihat Al-Quran yang dibawa, Doi langsung flashback ke masa kecilnya. Di zaman Doi kecil, rupanya Indonesia, tempatnya di Parepare, sedang dijajah oleh sekutu. Jadi keluarga Rudy harus sering berpindah-pindah. Pada akhirnya keluarga Rudy pindah ke kampung halaman bapaknya di Gorontalo. Rupanya bapaknya Rudy sama kakeknya pernah lost kontak. Jadi untuk berdamai sama si kakek, bapaknya Rudy membuat acara sunatan buat si Rudy. Setelah cukup tinggal di rumah kakeknya, keluarga Rudy pindah ke Makassar dan punya rumah di sana. Dari kecil, Rudy sangat menyukai hal berhubungan dengan pesawat. Jadi si Rudy kecil ingin membuat balon yang bisa terbang dengan bantuan teman-temannya. Tapi awalnya, Rudy dibilang bohong sama teman-temannya. Nah, si adenya yang bernama Fanny membuat yakin teman-teman kecilnya bahwa si Rudy ini tidak bohong. Saat Rudy dan teman-temannya menemukan balon, Rudy langsung ngasih tahu bapaknya. Bapaknya langsung marah karena rupanya itu bukan balon, tapi kondom bekas yang habis dipakai. Scene berganti ke malam hari. Mereka di situ terlihat mau sholat berjamaah. Di saat adegan bersujud, bapaknya Rudy meninggal. Dan dengan gagahnya Rudy menggantikan bapaknya jadi imam sholat. Sen balik lagi ke negara Jerman. Di situ terlihat Rudy sedang sholat. Karena teman-teman sekolahnya tidak tahu apa yang dilakukan si Rudy, jadi mereka bertanya apa yang dilakukannya. Saat Rudy menjelaskan, datang seseorang yang bernama Erbakan. Saat di luar, rupanya Rudy didatangi temannya dari Indonesia yang bernama Kengki. Lalu mereka didatangi seorang Indonesia lagi untuk membagikan undangan ke acara Bung Karno. Mahasiswa ikatan dinas, kalian harus jadi dokter, ahli fisika, jadi insinyur, karena akan membiayaimu.
Saat di acara, Rudi bertemu dengan orang Indonesia lainnya yang bernama Ayu, Sugeng, dan Poltak. Di situ terlihat Pak Dubes meminta mereka membuat PPI yang disebut Perhimpunan Pelajar Indonesia. Scene berganti ke Rudi yang datang ke bank untuk mengambil uang. Rupanya orang tuanya belum transfer uang kepadanya. Setelah itu dia menghubungi orang tuanya. Rupanya orang tuanya menjelaskan ekonomi keluarganya sedang tidak stabil. Setelah menghubungi keluarganya, dia berniat mau ke masjid untuk berdoa. Rupanya di Jerman tidak ada masjid, cuman ada gereja. Pada akhirnya Rudi memanjatkan doa pada orang tuanya di gereja. Setelah itu Rudi galau, perut lapar tapi tak ada duit. Tiba-tiba si Rudi didatangi si Kengki. Ia mengajaknya ke kafe, tapi Rudi menolak. Karena si Kengki tahu sikonya Rudi kayak gimana, jadi dia berinisiatif ngebayarin si Rudi. Saat mereka sampai di kafe, para senior bertanya-tanya tentang si Rudi. Saat melihat password Rudi warna hijau, salah satu senior yang bernama Panca nyamperin si Rudi. Si Panca membandingkan warna password dia sama password si Rudi. Saat Rudi berani ngejawab omongan mereka langsung marah. Untung salah satu senior yang baik mendamaikan mereka. Nama senior itu adalah Peter. Lalu si Panca menguji kepintaran si Rudi dengan mengetesnya memesan makanan tanpa dicatat. Dengan syarat kalau Rudi salah, Rudi harus bayar semua pesanannya. Tapi kalau Rudi benar, Rudi akan ditraktir selama 3 hari. Dan rupanya pesanan yang dipesan Rudi benar semua. Ini berpindah ke Rudi yang mengikuti ujian. Setelah ujian selesai, pengumuman hasilnya dipajang di papan pengumuman. Awalnya semua nama teman-temannya ada semua, cuma Rudi yang gak ada. Jadi Rudi sempat frustasi. Akhirnya temannya berinisiatif ngeliat lagi. Rupanya nama Rudi berada di kertas yang paling atas karena Rudi mendapat peringkat kedua. Berganti ke kelas, Rudi dan teman-temannya sedang mengikuti pelajaran tentang pesawat. Saat pelajaran selesai, si profesor menyuruh semua muridnya mencari penyebab kecelakaan pesawat. Saat si Rudi lagi nyari bahan buat tugas dari si profesor, doi didatengin si Ayu. Di sini terlihat si Ayu kayaknya jatuh cinta sama si Rudi. Terlihat juga si Ayu di situ mengajak Rudi ikut acara PPI seperti yang disuruh Pak Dubes Indonesia. Scene berganti ke Rudi yang mau mandi di tempat permandian umum. Karena di awal udah aku jelasin, si Rudi nggak bisa mandi di kontrakannya. Saat lagi ngantri, si Rudi disamperin mama gosip. Si Rudi disamperin karena Rudi punya wajah orang Asia. Si mama nanya pula si Rudi kenapa bisa berbahasa Jerman. Langsung dah tuh si Rudi ngejawab, Mein Vater ist ein Kannibale. Ich had mal hier als Student und möchte. langsung kena mental mamanya. Scene berganti ke Rudi yang mencari kerja tambahan di pabrik baja. Saat istirahat, si Rudi ditanya lagi sama rekan kerjanya soal dia bisa berbahasa Jerman. Mungkin karena kesel, doi langsung ngejawab kayak ke mama di permandian. Rupanya rekan kerjanya kagak kena mental, malah mengira seluruh orang Indonesia adalah kanibal. Rupanya di situ juga ada senior-senior yang dengar. Habis itu si Rudi langsung dipukulin dah tuh sama senior-seniornya. Kamu tahu gak? Kita bertahun-tahun keluar masuk. Selama kamu masih berpaspor Republik Indonesia. Setelah itu si Rudi melakukan aktivitas seperti biasa. Terlihat dengan bantuan bosnya, si Rudi berhasil menerbangkan pesawat kecil buatannya sendiri. Fly, fly, hey.
Dari kejadian itu si Rudy dihormatin sama rekan kerjanya dan diberikan A+. Dari keberhasilannya menerbangkan pesawat kecil, jadi Doi bisa menyelesaikan PR yang diberikan profesornya. Setelah itu si Rudy mau mengikuti acara PPI karena Rudy mau menjadi ketua PPI. Langsung dah diadakan pemilihan ketua PPI pertama di kampusnya si Rudy. Sebagai calon kandidatnya adalah si senior Panca, senior Peter, dan si Rudy. Setelah selesai, rupanya suara terbanyak didapat oleh Rudy. Jadi otomatis Rudy lah yang menjadi ketua PPI di kampusnya. Sebagai pemimpin memang tidak mudah. Contohnya saja, saat pertama kali Rudy memimpin rapat PPI, tidak ada yang mau mendengarnya. Bahkan banyak yang keluar dari ruangan. Lalu Peter memberikan ide, lebih baik cari tempat kumpul dulu. Rupanya Rudy menemukan tempat kumpul yang asik, yaitu di lokasi konser band Indonesia. Di situ terlihat Rudy digodain cewek-cewek. Lalu datanglah cewek cantik yang bernama Ilona. Dia berasal dari Polandia, tapi Doi bisa berbahasa Indonesia karena Doi diajarin sama suster dari Ambon. Lalu saat mereka lagi ngobrol, ada perkataan Ilona yang bagus menurutku. Dan ini dia perkataannya. Adalah jendela untuk bisa melihat dunia lebih luas. Scene berganti ke rumah orang tua Rudy. Di situ terlihat Ainun yang hadir pertama kali di rumah si Rudy. Lalu scene berganti lagi ke Rudy yang datang ke rumah Ilona. Rudy datang bermaksud meminjam mesin ketik Ilona. Ia juga meminta bantuan Ilona membantunya mengerjakan proyek PPI-nya. Lalu Rudy mengajak semua teman-temannya ke rumah Ilona. Saat Rudy ngajak si Ayu kegeeran. Mungkin dikira Rudy ngajak makan berdua. Rupanya pas Doi sampai, di sana udah rame, teman-temannya pada kumpul. Saat Ayu lihat si Rudy lagi bermesraan sama Ilona, Ayu langsung cemburu. Saat pembicaraan proyek dimulai, rupanya teman-temannya masih meragukan proyeknya si Rudy. Apakah kamu yakin dengan ide itu? Sangat yakin. Rudy, udah betul kita kayak gini happy. Tidak akan melanjutkan S2 saya kalau program ini tidak terwujud. Rudy, ada orang begitu aja. Karena tidak semua orang suka sama kamu. Setelah itu scene berganti ke hari di mana acara pertemuan Kongres PPI seluruh Eropa dimulai. Sebelum berangkat, si Rudy sempat bermesraan dengan Ilona yang membuat Ayu cemburu lagi. Saat pertemuan kongres dimulai, rupanya banyak juga yang setuju dengan usulan proyeknya si Rudy. Jadi keputusan finalnya PPI seluruh Eropa menyetujui usulan proyeknya si Rudy. Tiba-tiba wakil dari pemerintah Indonesia datang yang bernama Pak Irul, yang bermaksud ia ingin merubah visi proyek si Rudy. Tapi Rudy dan kawan menolak dengan tegas. Tapi mereka dianggap pengkhianat. Lalu pihak pemerintah bilang, silakan lanjutkan proyekmu. Tapi pihak pemerintah tidak akan mengucurkan dana sepeser pun. Rudy, Habibi, Tidak akan memberikan dana. Semina pembangunan akan tetap berjalan. Karena nggak ada kucuran dana, jadi si Rudy mencari sponsor buat proyeknya. Scene berganti ke Kengki yang memberi kabar bahwa nama pihak pemerintah harus diikutsertakan dalam proyeknya si Rudy sebagai sponsor utama. Tapi Rudy dengan tegas menolak. Lalu teman-temannya menegaskan kalau pemerintah punya kuasa untuk menekan kita. Di sini ku jelaskan ya sob, kenapa teman-temannya Rudy takut pemerintah sedangkan Rudy tidak. Karena teman-temannya adalah mahasiswa ikatan dinas yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Sedangkan Rudy tidak, karena Doi dibiayain sama orang tuanya sendiri. Pihak Dubes juga marah kepada Rudy karena keputusan Rudy tersebut. kamu pikir kamu siapa berani melambung Karno? Tahu apa kamu tentang kewibawaan negara? Saya hanya membela kewibawaan Bung Karno dari pejabat korup, Pak. Diam kamu! Buat apa mereka kalau tidak punya integritas, Pak?
Saya bangga sama kamu. Tapi akhirnya Pak Dubes mendukung atas keputusan Rudi tersebut. Karena keputusan si Rudi, pihak pemerintah main keras ke teman-temannya yang diwakilkan Panca dan timnya, karena mereka dianggap pengkhianat. Jangan bikin malu negara. Mundur, pimpinan. Saya nggak akan ngomong 2 kali. Lalu si Ayu pun datang untuk menghentikan kejadian tersebut. Karena kejadian itu si Rudi jadi sakit sampai dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit temannya memberitahu kalau proyeknya Rudi diambil alih oleh PPI kelompoknya si Panca. Rudi sempat meragukan, tapi Kengki meyakinkan Rudi karena ada Peter juga di situ. Saat Rudi lagi bingung, tiba-tiba Doi ingat sama bapaknya. Ingat mata baik, kalau kamu baik, pasti di sekitarmu juga akan baik. Ibunya pun datang ke Jerman untuk melihat si Rudi. Scene berganti ke Rudi yang telah sembuh. Dia mengajak ibunya ke komunitasnya sambil bawa oleh-oleh dari Indonesia buat teman-temannya juga. Setelah itu ibunya Rudi bertanya kepada Ayu soal Ilona, dan ibunya Rudi mau bertemu dengan Ilona. Lalu supir Ayu mengantarkan ibunya Rudi bertemu dengan Ilona. Terlihat di situ ibunya memberitahu Ilona bahwa Rudi beragama Islam. Bila Ilona mau lanjut sama si Rudi, apakah Ilona mau pindah agama dan tinggal bersama Rudi di Indonesia? Lalu Ilona sempat menjawab, ia siap pindah agama dan pindah kewarganegaraan untuk si Rudi. Tapi apakah Rudi juga mencintai Ilona? Scene berganti ke kelas Rudi. Di situ si profesor memberi tugas ke muridnya mencari penyebab kapal selam yang tidak bisa turun lebih dari 300 meter. Saat Rudi mencari jawabannya, ia mengingat perkataan Ilona, mencari jawaban lewat makanan. Scene selanjutnya, karena kejeniusan si Rudi itu dianggap ancaman bagi negara Jerman. Karena negara asal Rudi, maksudnya negara Indonesia, tidak bergabung dengan NATO. Jadi mereka takut proyek buatan Rudi jatuh ke tangan musuh. Doi langsung curhat ke ibunya tentang masalah itu. Kamu mesti ingat pesan papi, Ruth. Ini mau pulang. Memang tidak mudah untuk menjadi mata air. Yang mesti kamu lakukan, kamu itu anak yang kuat. Kamu tidak boleh lupa siapa diri kamu sebenarnya. Ingin buatkan pesawat untuk papi. Setelah itu dia menemui Ilona untuk memperbaiki hubungan mereka. Was, Rudi, was dong. Lalu Rudi berbicara dengan kakaknya Ilona. Kamu tahu dia gimana? Kamu cinta. Samperin lagi Ilona sama si Rudi. Lalu Rudi mengajak Ilona untuk memulai sama-sama di Indonesia. Tapi Ilona bertanya, mau jadi apa dia di Indonesia? Malah Ilona yang mengajak Rudi tinggal bersamanya di Jerman untuk selamanya. Lalu Ilona meminta Rudi menemuinya di stasiun kereta. Saat pertemuan mereka di stasiun, Rudi memilih meninggalkan Ilona. Tidak perlu minta maaf, Rudi. Saya mencintai Indonesia. Cintaku tidak akan pernah sebesar cintamu untuk Indonesia. Peluk Rudi. Niup wajah Allah. Berwaktu-waktu aku selamat tinggalkan. Dan tetap dengan kegigihannya mewujudkan visinya untuk Indonesia. Demikianlah alur filmnya yang sangat-sangat dramatis sekali. Dari kisah Rudi kita bisa ambil pelajaran. Bila kita ingin sesuatu, apakah kita siap kehilangan sesuatu juga? Bila kita siap menanam, apakah kita siap juga untuk menuai apa yang kita tanam?
Bila kamu menjawab siap, bangkitlah. Bangkit sampai rasa untuk kalah itu hilang. Kibarkan bendera kita sampai ke seluruh dunia. Bila kita merasa kalah atau mungkin pernah kalah saat prosesnya, tetaplah bahagia karena kita sudah dekat dengan kemenangan kita sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Bila kalian suka, silakan kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Aku mewakili channel Nostalgia Film meminta maaf bila masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see you.